Laporan kasus kekerasan seksual. Seorang pelaku kekerasan dalam rumah tangga melarikan diri saat ditangkap. Sudah mencapai 6.000 lebih kasus. Penyalahgunaan data pribadi konsumen. Karena 91 juta daftar pengesahan di paripurna DPR untuk menjadikan RUU. Dampak perubahan iklim dan pemanasan global. Itu dilakukan bukan hanya oleh orang tua, bukan saja dilakukan oleh orang terdekat, tetapi juga dilakukan oleh rekan-rekan sebaya, bahkan anak-anak kecil. Contoh tadi Abang bilang ngelapor ke polisi, polisinya nggak mau, Bapak bilang nggak mau tindak lanjut, kan begitu? Seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya ruang aman, safe space bagi perempuan untuk berkarya, bersuara, menyampaikan aspirasi, menyampaikan kreativitasnya. Itulah mengapa bagi kami semua ini urgensi undang-undang TPKS ini dan TPKS untuk segera disahkan. Sudah pasti Bu 18 Januari. Ya, tadi saya juga sampaikan kepada teman-teman semua yang hadir pada kesempatan ini mewakili elemen masyarakat atau penggagas pembela perempuan, boleh disampaikan seperti itu? Ya. Yang mendukung segera disahkannya RUU TPKS. Alhamdulillah, puji Tuhan, selesai sesuai dengan apa yang menjadi target pemerintah, DPR, masyarakat sipil yang kemudian saling bahu-membahu untuk kemudian melahirkan sebuah produk perundang-undangan yang benar-benar ditunggu-tunggu, dibutuhkan. Selanjutnya, kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Apakah RUU tentang perlindungan data pribadi dapat kita setujui untuk selanjutnya di bawah pembicaraan disahkan menjadi undang-undang? Baik, telah disetujui dan sudah saya ketok. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah penandatanganan naskah RUU dan naskah penjelasan. Sudah selesai melakukan pembicaraan tingkat 1, pengambilan keputusan tingkat 1 untuk RUU PDP. Artinya RUU PDP sudah selesai dibahas antara Panja pemerintah dan Panja DPR. Yang sekarang langkah selanjutnya adalah tinggal menunggu jadwal untuk diparipurnakan guna pembicaraan tingkat 2, diambil keputusan RUU menjadi undang-undang.
tentu semua kita berharap pemekaran ini bisa mempercepat pembangunan dan pemerataan pembangunan di Papua ya, terutama di Papua Barat yang sekarang sudah menjadi 2 provinsi, dan saya kira tinggal kita membuat roadmap ya, roadmap berikutnya bagaimana supaya percepatan pembangunan di tanah Papua ini bisa segera cepat, termasuk misalnya nanti akan dimungkinkan pemekaran di kabupaten kota, distrik dan kampung gitu. Ya, baru saja DPR RI dalam rapat paripurna mengesahkan rancangan undang-undang terkait dengan Papua Barat Daya, yang mana tentu saja terkait dengan undang-undang Papua Barat Daya ini sudah ditunggu-tunggu, sehingga nantinya dalam pelaksanaan mekanisme sehingga menuju pemilu tahun 2024, kemudian semua provinsi Papua yang baru disahkan ini sudah dapat mengikuti pelaksanaan pemilu secara mekanismenya. Saat ini Indonesia sudah memiliki 38 provinsi dengan penambahan 4 provinsi Papua yang sudah disahkan. Tentu saja ini terkait dengan pemerataan sosial ekonomi, kesejahteraan rakyat yang kami harapkan itu bisa berlangsung secara adil dan merata dari timur sampai barat, dari barat juga menuju ke timur. Hari ini 6 Desember 2022, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan RUU KUHP. Yang perlu saya underline adalah kitab. KUHP itu kitab undang-undang hukum pidana. Kitab, kata-kata kitab ini menjadi penting karena ini akan menjadi bacaan kita semua. Setelah melalui perjalanan yang panjang sejak 1963, akhirnya hari ini bisa kita selesaikan bersama. Kami tidak pernah mengatakan ini pekerjaan sempurna, karena ini adalah produk dari manusia, tidak akan pernah sempurna. Nah, kalau ada yang memang merasa sangat mengganggu, kami persilahkan kawan-kawan menempuh jalur hukum dan tidak perlu berdemo. Akan nanti ada waktu 3 tahun agar undang-undang ini efektif berlaku. Dalam masa 3 tahun ini akan kita adakan sosialisasi. Tim kami ini maupun bersama-sama dengan tim DPR akan melakukan sosialisasi ke penegak hukum, ke masyarakat, ke kampus-kampus untuk menjelaskan konsep, filosofi dan lain-lain dari COVID. Terkait dengan APBN, tentu saja DPR siap untuk bersama-sama berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah agar APBN tahun 2023 itu bisa efektif, efisien, dan tentu saja berguna untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kami juga tadi meminta kepada pemerintah untuk bisa mengantisipasi keadaan ekonomi global dan nasional, sehingga nanti pada tahun 2023 karena memang defisitnya itu sudah harus kembali ke 3%, untuk kemudian membuat arsitektur APBN yang memang betul-betul kuat, mumpuni, dan bukan hanya dalam pemerintahan Pak Jokowi, namun juga pasca tahun 2024 APBN itu tetap harus bisa bertahan dan efisien, digunakan secara cermat, efektif, dan berguna untuk masyarakat. Juga kami sudah meminta kepada pemerintah untuk dalam pengaturan APBN tersebut, semua kementerian lembaga mempunyai target prioritas, kemudian programnya dimengerti oleh rakyat dan bisa bermanfaat oleh rakyat dengan secara transparan.